Halo, jumpa lagi aku dengan Oci April. Saat ini saya lagi bersama dengan Bapak Li Heng, Vice President dari Korika. Ini yang aku personally, kita lagi di DTICX by the way ya, di event DTICX 2025. Dan Pak Li Heng ini kawan lama ya Pak? Iya, kawan lama sekali ya. Mungkin dari tahun berapa? 2010 kali mungkin ya. 2010 sekitar ya? segitu ya. Iya. Iya, kira-kira begitulah ya. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba di rundown acara conference aku lihat nama Bapak Li Heng. Jadi ini kayaknya harus aku say hi sih gitu. Terus lihat di LinkedIn-nya ternyata sekarang ini juga handle Korika, something with artificial intelligence. Mending kita tanya aja ya, karena aku juga penasaran dan aku pengen explore soal Korikanya. Boleh diceritain nggak Pak Li Heng? Oke, jadi sebenarnya saya terlibat di Korika ini baru sekitar hampir jalan 2 tahun ya. Jadi start dari tahun lalu itu saya menjabat sebagai Head of AI Incubator Program. Incubator Program. Ya, lalu di sekitar bulan 10 saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Vice President untuk Korika dalam bidang industri dan bisnis. Ya, nah jadi kalau ingin lebih detail tentang Korika, saya bisa cerita juga awal mulanya Korika itu seperti apa. Boleh? Nah, boleh silakan. Justru aku pengen tahu. Siapa tahu justru kita memang butuh Korika gitu ke depannya. Ya, karena kan memang di sini adalah kita semua sekarang di era globalisasi dan juga kolaborasi, sehingga AI sebagai salah satu teknologi yang sedang trending ini bisa memberikan diferensiasi untuk semua orang dan juga negara kita. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, memang sama pentingnya seperti cyber security. Nah, Korika sendiri itu berdiri sebenarnya di tahun 2021, 10 Agustus 2021. Oh, bentar lagi ulang tahun ya? Ya, betul sekali. Nah, berangkat sebenarnya dari rootnya itu dari BPPT, karena ketua umum saya itu adalah ex kepala BPPT, Profesor Hamam Riza ya. Profesor Hamam Riza itu dulu bekas kepala BPPT yang dimana di tahun 2020 itu diluncurkan strategi nasional AI Indonesia. Waktu itu diresmikan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya pada saat itu 2020 sampai 2045. Lalu berkembangnya BPPT menjadi Pika lalu menjadi BRIN ya. Nah, itu adalah cikal bakal di mana Korika itu ada relationnya dengan pihak pemerintah. Beberapa foundernya pun masih keterlibatan dari pemerintah, seperti contohnya Profesor Bambang Brojonegoro yang sekarang itu adalah Special Advisor buat Presiden untuk bidang ekonomi. Lalu kemudian ada juga Pak Hari Budiarto yang saat ini juga masih di Komdigi, begitu. Nah, sebagai update sedikit juga ya, karena saya rasa ini hal yang membanggakan dan patut untuk di-sharing juga. Jadi setelah 5 tahun Korika berdiri ini, kami juga banyak melakukan kolaborasi dengan Multi Helix. Di bulan Februari, kebetulan dengan Pak Nesar, Wamen Komdigi, itu juga sempat berpartisipasi di acara UNESCO AI Action Summit ya di bulan Februari, bersama juga dengan Profesor Hamam untuk submit dokumen yang namanya itu Readiness Assessment Methodology. Readiness Assessment Methodology. Nah, apa itu? Apa itu? Nah, exactly apa itu? Nah, dokumen ini adalah dokumen framework berdasarkan frameworknya UNESCO untuk menilai suatu negara apakah negara itu siap dan ready untuk implement AI secara ethical dan responsible, begitu ya. Dan ini sangat penting sekali. Betul. Ya. Dan yang membanggakan adalah kita ini menjadi negara pertama di Southeast Asia yang mensubmit dokumen tersebut. Jadi kita lebih maju dibanding some of the peers within our region gitu. Dia sebutnya karena itu akan relate dengan pertanyaan aku selanjutnya sih sebenarnya. Gitu. Oke, artinya Korika ini akan sebagai regulator dan tadi dengan dokumen tadi artinya bisa mengakses kesiapan sebuah AI untuk digunakan di masyarakat, seperti itu kah? Bukan. Jadi Korika itu sebenarnya non-profit organization. Oh, non-profit. Oke. Ya, sebenarnya non-profit organization di mana kita itu bertujuan untuk mendorong percepatan adopsi AI di Indonesia secara ethical dan secara responsible juga. Betul.
Oleh karena itu kami mempunyai kesadaran penuh yang melibatkan seluruh helix ya, termasuk dari pemerintah, akademisi, industri dan komunitas untuk bersama-sama mempersiapkan negara Indonesia ini untuk menuju ke era AI. Tentunya ya semua ini dilakukan untuk menuju ke visi 2045 ya, kita mau menjadi top 4 global economy of the world ya. Top 4. Ya, karena aku ini good news banget ya dengan adanya Korika ini, karena menurut aku ya saat ini penyerapan AI di Indonesia kan masih low banget di compare dengan negara lain yang ada di Asia gitu. Kayak compare to India, China. Sebenarnya penggunaan AI, teknologi AI di kaum pekerja itu sangat tinggi sebenarnya. Ya, tapi memang masih sifatnya yang general, menggunakan GPT semacam ChatGPT ya. Yang dimana banyak research bahkan dari LinkedIn Research dan Microsoft melakukan, kalau tidak salah sebesar 83% ya dari worker di Indonesia itu sudah menggunakan AI. Bahkan bisa sehari lebih dari sekali, apalagi sekarang gitu ya. Tapi tentunya simple prompt aja. Iya, exactly gitu ya. simple prompt. Ya karena kita nggak mau selamanya, Indonesia nggak mau dong selamanya cuma menjadi market. Betul. Bagi AI luar gitu. Betul. Dan aku tahu banyak perusahaan-perusahaan AI lokal itu udah mulai bertumbuh. Betul, gitu. Betul sekali. Apalagi didukung dengan percepatan Web3, blockchain gitu. Itu kan dua hal itu saling berkaitan ya. Berkorelasi gitu. Kalau saya tidak salah ingat, kemarin ini saya sempat menghadiri acara US ASEAN Business Council ya. Ada meeting dikontak oleh mereka, difasilitatorkan. Waktu itu Pak Nesar juga berpartisipasi untuk membuka opening. Lalu ada Pak Edwin Hidayat juga dari Dirjen Ekosistem ya, yang dimana menyampaikan juga bahwa memang benar tadi yang disampaikan Mbak Uci ya, sudah ada sekitar kalau tidak salah lebih dari 100 AI, perusahaan AI di Indonesia. Lokal. Ya, lokal. Dan bahkan udah ada yang berbahasa daerah, tahu? Itu lucu sekali. Nah inilah justru kekhawatiran saya dan juga dan teman-teman di Korika adalah banyak sekali kita takut bahwa teknologi AI luar negeri akan mendominasi dan mempunyai capability untuk menyerap seluruh bahasa-bahasa Indonesia kalau tidak dijaga dengan baik. Itu impact-nya bisa sampai keluar juga ya? Bisa, karena kan mereka learning base-nya exactly, jadi ada di learning base. Ada di learning base. Nah, oleh karena itu kita sangat sayang, kita percaya dan kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya. Bahasa sendiri kita memiliki lebih dari 700 bahasa, sehingga itu harus dilestarikan. Dan tentunya ini adalah hal yang menurut saya sangat-sangat kritikal. Jangan sampai nanti kita itu ada di learning base hilang gitu ya. Terus sorry to say, maaf terus tiba-tiba ada mengklaim ya kan, that's could happen, right? Bisa aja. Bisa. Jadi sebenarnya PR-nya banyak ya. Iya, tantangannya banyak. Oke, thank you Pak Liheng. Ini sebenarnya seru banget, kalau diterusin nih bisa jadi podcast 1 jam kayaknya. Tapi boleh, itu for another topic ya. Oke, baik Mbak Uci. Terima kasih juga untuk bisa berkesempatan untuk bisa sharing tentang Korika dan bagaimana nanti kita bisa bersama-sama kontribusi untuk kemajuan Indonesia. Digital transformation, seperti seperti event yang saat ini kita hadiri ya. Benar. Digital transformation Indonesia. Oke, kalau gitu paling terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi.